يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم نسألك خير هذا اليوم خير فيه خير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر بعده إنك أنت علام الغيوب. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sahabat yang karena Allah, insyaallah kita masuk ke kajian hikam. Insyaallah kita masuk ke hikam yang 48 dan 49 ya. Sedapatnya nanti ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini, Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minadh-dhajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan min alamati mautil qalb. Tulisannya jelas ya. Min alamati mautil qalb. Yang ini dia, yang saya kasih bintang. Min, di antara alamat, tanda-tanda alamat ini artinya tanda-tanda ya. Jadi udah jadi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia alamat tempat, alamat ini nih. Nah, jadi ada dua makna dalam bahasa kita. Alamat dari kata alam. Alam artinya tanda, ya. Di antara tanda-tanda mautil qalb, matinya qalbu. Jadi kalau kita ditanya kapankah kita mengetahui kolbu ini mati, kolbu sudah mulai ada indikasi dia bakal mati. Jawaban beliau ada dua. Yang pertama, adamul huzni, tidak ada huzn. Masih ingat nama kitab La Tahzan? Nih, huzn, kata bendanya huzn. Tidak ada rasa sedih ala ma fataka minal muwafaqat, terhadap taat yang engkau luput mengerjakannya. Ala ma fataka, terhadap yang telah luput darimu minal muwafaqat, daripada ketaatan ya. Muwafaqat artinya ketaatan. Kita nggak tahajud atau nggak sempet witir tapi nggak ada perasaan sedih, bukan putus asa, sedih. Berarti kolbunya ada indikasi mati. Mati separuh lah, ya, mati seperempat lah. Ini mulai hati-hati. Apalagi yang disebut muwafaqat. Tahajud itu taatnya badan. Taat nafsiyah namanya. Muwafaqat ya, ada yang di badan.
ada yang di akal. Kajian-kajian yang bermutu, kuliah-kuliah yang bermanfaat, itu amal juga, taat juga, tapi taat akliyah. Kita tidak mengikuti kajian-kajian bermutu, kuliah-kuliah yang bermanfaat, dan tidak merasa menyesal, nggak merasa sedih, berarti akalnya mati, gitu, ya. Malam tadi witir nggak? Witir itu kalau di thorikot saya wajib, bukan fardu, wajib. Jadi saya membedakan fardu dengan wajib. Fardu 5 waktu. Kenapa disebut wajib? Karena Nabi SAW idza tarakahu qadah. Nabi jika meninggalkannya, Nabi mengqadanya. Dan mengqadanya lebih serius daripada salat-salat yang lain. Kalau salat yang lain itu masih ada opsi-opsi dari beliau. Dan wajib ini juga bisa diartikan sesuatu yang didisiplinkan. Jadi Nabi mengqada amal-amal sunnah yang sudah dibiasakan. Zikir pagi petang, ketinggalan sama kita, diqada enggak? Nah, zikir pagi petang ini sebenarnya ada tipsnya kalau kita lagi sibuk. Zikir pagi petang itu yang inti adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, salawat 100, semuanya 100. Antum lagi sibuk 10-10. Sibuk juga, yaudah satu napas deh baca 7 kali, ya. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Yang penting ada zikirnya pagi sore, pagi sore, pagi sore. Tapi kita sesibuk apa sih? Hah? Kayaknya punya kesibukan apa gitu? Adakah sesuatu yang lebih menyibukkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya capek, saya nggak sempat witir. Ya salah, ya. Bisa capek-capek untuk dunia, tapi tidak mau berlelah payah untuk akhirat. Wajar kalau nanti di akhirat jadi miskin, karena di dunia tidak mau kerja keras untuk akhirat. Orang yang malas-malas waktu mudanya, tuanya gimana? Ya kismin, susah nanti, menyusahkan orang dia nanti. Orang-orang yang tidak belajar di masa mudanya, tuanya dia juga nyusahin orang alim. Tapi orang alim ini senang disusahin, ya. Seperti orang tua senang kalau anaknya manja, selama dia masih sanggup. Tapi apakah itu berlanjut terus? Maka wajar Al-Quran itu nggak bicara ibtaghi minad dunya, ibtaghi dunya, enggak, cari dunia, enggak ada ayatnya. Yang ada cuma ibtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang kamu cari akhirat, yang kamu berlelah, bersusah payah, itu akhirat. Maka temukanlah akhirat kita di dalam pekerjaan. Saya sering menyebutkan, Bapak Ibu, temukan akhirat di dalamnya. Ada akhirat di dalam kerja kita. Tahmu di dunia, jangan kamu lupa nasib. Nasib bahasa Arab artinya jatah. Al-Quran cuma mengatakan jangan lupa, bukan berarti 50-50. Ini banyak juga ustadz nih nggak ngerti bahasa Arab, coba-coba nafsir. Ini dalil 50% akhirat, 50% dunia. Itu mentafsir dengan hawa nafsu. Dalam Al-Quran, siapa yang mentafsir birra'yihi falitabawwa maq'adahu minan nar. Yang mentafsir sesuai dengan ra'yunya, hawa nafsunya, maka siap-siap tempat duduknya dari neraka, ya, dari api. Hawa nafsu itu bisa hawa nafsu diri, hawa nafsu kelompok. Ini hati-hati nih. Ini hari tanggal berapa? Ini banyak juga orang lagi rame nih, ya. Saya sudah jelaskan di banyak kesempatan, dan saya nggak mau ngulang di sini, ya. Dan nanti jangan ditanyain ya Pak Mirwan, ya. Dan yang kedua, tadi yang pertama,
Ini dia. Yang kedua, tarkun nadam. Tidak ada meninggalkan nadam. An-nadam artinya penyesalan. Ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Terhadap yang engkau lakukan dari zallat. Seperti zallat, ketergelinciran dalam dosa. Ada perasaan nyesel nggak dengan masa lalu? Kalau ada, berarti kolbunya masih sehat. Ya, semua kita punya masa lalu. Gak usah disebut-sebut ke orang, gak usah diceritain ke siapa saja. Cukup kisahkan itu kepada Allah. Yani ketika Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubah. Menyesal itu tobat. Jadi ruh dari tobat itu ada penyesalan. Ini bedanya dengan istighfar. Istighfar itu cuma minta dihapus. Tapi kalau taubah, ada rasa menyesal. Jadi kayak kolbu kita remuk gitu rasanya. Kalau ingat, kolbu yang keras langsung menjadi pecah. Air mata pun bisa mengalir. Air bulu roma pun berdiri kalau ingat. Oleh karena itu, dalam latihan zikir kami, biasanya sebelum zikir kita cek kolbu itu pakai taubat. Jadi ntar diajak yang hadir zikir itu, ayo kita istighfar. Jika kolbunya tersentuh oleh istighfar, berarti kolbunya masih sehat. Kalau enggak, berarti ada masalah. Istighfar ini juga harus spesifik. Jangan doa doang yang spesifik. Ini kan beberapa ustadz mengajarkan jamaah doa yang spesifik. Oke, sebelum kamu doa yang spesifik, istighfar juga spesifik. Jadi sebutkan kepada Allah, ya Allah, saya punya dosa ini. Dalam hati kita ngomong. Nah, itu yang disebut ngaku, menyesal. Ya. Dan saya yakin yang hadir, termasuk saya yang berbicara ini, tidak ada yang dijamin dari maksiat. Dulu, sekarang, nanti. Kita nggak tahu ya. Oleh karena itu, buang-buang jauh rasa diri ini suci. Berarti kalau begini, orang-orang yang merasa sok suci, itu kolbunya mati, walaupun zahirnya taat. Orang yang merasa sok suci. Siapa lagi? Orang yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Benar gak? Nah, ini sisi lain. Kalau tadi dosa zahir, sekarang dosa intelektual, dosa spiritual. Salah satu dosa spiritual, indikator kolbunya mati, dia tidak pernah menyesali pemikirannya. Tidak pernah insaf. Tidak pernah mundur, merevisi kata-katanya. Seorang Rasulullah masih merevisi kata-katanya, apalagi cuma seorang ustadz, apalagi seorang pimpinan rumah tangga kah, suami istri. Kita harus membuang ego itu. Jangan sok perfeksionis mengatakan, saya kalau begini ya begini. Itu namanya keras hati, bukan pendirian. Kalau jelas salah, katakan salah. Oh, berarti saya salah. Kok kolbu susah untuk mundur? Barangkali kita kurang mencahayai kolbu dengan nama Allah Al-Latif. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan antum semua, baca nama Allah Ya Latif. Imamuna Abdul Hasan Asy-Syadzili menganjurkan baca Ya Latif, ya. Ya Latif. Itu 129. Baru ada efeknya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha halus. Mata dipejam, dipanggil Allah dengan hati. Dan rasakan kolbu kita akan lama-lama lembut, 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 lembut. Ya. Nanti antum akan gampang minta maaf. Jadi orang yang susah minta maaf tuh ya latifnya kurang. Ya. Ini biasanya nih ibu-ibu ya selalu benar ya, kata bapak-bapak. Tapi saya ketemu kok perempuan yang gampang minta maaf.
Tapi kalau kata kawan kita, kelar loh sama perempuan. Tapi itu bukan diskredit perempuan ya. Mungkin perempuan ini terlalu halus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi Allah yang lebih halus, yang maha halus pun menyebut dirinya afuwun, ghafurun, ghafarun. Ghafurun, ghafarun. Allah menyebut dirinya afu, maha pemaaf. Kenapa kita nggak pemaaf? Saya heran ada tokoh agama ngomong kalau kita disakiti, kita balas lebih jahat lagi. Kalau ada orang berbuat baik, kita balas lebih baik. Itu setan ngomong begitu. Separuh benar, separuh salah. Kalau ada orang menyakiti, tidak balas menyakiti, itu baru waliullah. Ya, kita dihujat nggak balas menghujat, ente wali. Wali Allah kan la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Karena dia sibuk kolbunya dengan Allah. Mau orang caci maki, mau orang puji, kolbunya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang memujinya, dia memulangkannya kepada Allah. Jika ada orang mengkritiknya, mencacinya, maka dia pulangkan ke dirinya. Oh, mungkin aku yang buruk ya Allah. Mungkin ini teguran darimu. Maka seorang kekasih Allah, jikapun dia dicaci, dia dimaki, dia dikata-katain, dia tidak lihat antum yang ngata-ngatain. Yang dia lihat, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ini ujian. Saya emosi atau tidak? Ya. Gimana? Antum dicaci maki? Emosi, panas ya? Biasa aja lah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang paling banyak dicaci. Benar. Oh, di Quran lengkap. Majnun, asatirul awwalin, dolla. Oh, macam-macam. Nabi itu gila. Adakah cacian yang lebih tinggi dari gila? Gak ada, itu paling tinggi udah. Agak rendah dikit, asatir awwalin. Suka mendongeng. Rasulullah ini suka membawa kisah-kisah masa lalu. Bahkan itu menjadi perintah di Quran. Waqsusil qasasa. Bagi mereka ini dianggap sebagai dongeng. Dongeng apa lagi nih, gitu ya. Terus kalimat berikut, la ya'zum az-zanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husnil dhanni billah. Nah, ini beliau lagi ngasih harapannya. La ya'zumu az-zamb. Tidaklah dosa itu jadi besar. 'azmatan, benar-benar besar, tasudduka an husnil dhanni billah. Jika engkau menghadapkannya dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi zanbah. Orang-orang yang kenal Allah, maka di sisi Allah dosanya jadi kecil. Ini ilustrasinya gini. Kalau kita punya cucu, punya anak, punya saudara, punya teman, nyenggol di jalan, atau jatuhin gelas di rumah, dia tamu kita, tamu teman lama, atau anak sendiri, jatuh gelas, digambar nggak? Minta ganti nggak? Anak sendiri, atau teman dekat, tamu. Tapi kalau bapak lagi masuk ke resto, ibu lagi masuk ke resto, mecahin gelas, ganti nggak? Karena nggak kenal transaksinya. Saya beli, ya saya bayar, saya jual gitu. Nggak kenal. Coba kalau kenal, digratisin nggak? Gratisin. Beberapa kali kita makan di mana digratisin. Pos mau bayar, udah ada yang bayarin pak. Ternyata sohibnya, ya ternyata sohibnya di samping kita nggak kenal, tapi dia kenal sama teman-teman saya, nggak jadi bayar. Enak, tapi jadi nggak enakan. Mau datang lagi, wah nggak bayar nih.
Jika kita kenal seseorang, dia berbuat salah, kita maafkan. Jika kita hubungannya, kita penjual, dia pembeli, kita gratiskan. Kalau antum kenal Allah, surga Allah nggak jual, Allah kasih. Tapi orang yang tidak kenal Allah, dia memikirkan, dia membayangkan bahwa dia sedang beli surga. Ya, antum mau beli surga dengan salat subuh tadi yang nggak khusyuk itu, ya, dengan zikir-zikir yang kacau balau itu, dengan tahajud yang tidak disiplin, mau beli surga, yakin? Dengan sedekah yang terbersih ingin ditambahkan 70 kali 700, sholawat pengen beli mobil, yang kayak gitu mau beli surga. Ngaca dulu kita ya. Kita ini selalu berpikir kepada Allah itu transaksional. Betul, Allah itu kadang-kadang berbicara kepada hamba dengan cara transaksi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tapi ini bukan tijarah bisnis antara makhluk dengan makhluk. Ini kita dengan Khalik. Maka kata tijarah di situ jangan diartikan bisnis, jangan diartikan transaksi. Saya beli surgamu ya Allah dengan sholat. Ngaca dulu. Kita bisa tahajud karena Allah yang membangunkan. Bener gak? Bener? Atau antum bangun sendiri? Cobain aja alarm 10 kali. Kalau Allah bilang gak bangun, gak bangun. Bener? Beberapa kali kita begitu. Nabi SAW sendiri pun tidak memiliki dirinya. Ketika beliau katakan kepada Bilal, "Hai Bilal, tolong jaga." Bilal mengatakan, "Siap." Karena ini lagi di luar, lagi habis perang. Lupa mengatakan insya Allah. Tertidurlah Nabi dan para sahabat. Bilal tertidur ketika bersandar dengan tongkatnya. Nah, itu Rasulullah. Rasulullah aja nggak bisa ngelawan. Nah, ini juga bukan menghibur antum yang tiap hari telat bangun ya, jangan salah paham. Enak amat. Ini kata kunci. Man arafa rabbahu, siapa yang kenal Allah, maka istasghara, menjadi kecil di sisi karamih. Ada kata kuncinya, karam, kemuliaan, kemurahannya. Karena Allah ini pemurah, Allah ini kaya, maka kesalahan kita dianggap tidak salah. Tapi kenal dulu. Ada orang gak percaya kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita salawat ke Nabi, Nabi kenal kita. Ada yang gak percaya, Pak? Ya, aliran macam apa itu? Kolbunya sejahil apa itu? Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat." Yang salawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Raddallahu alayya ruhi." Allah kembalikan rohku. Fa'arudda hatta arudda alaihi salam. Selalu aku membalas salamnya. Berarti Nabi kenal gak? Nabi kenal. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Inna a'mal ummati uridat alayya." Atau uridat alayya a'mal ummati. Amal umatku ditunjukkan kepadaku. Nabi kenal sama kita. Ada seorang sahabat yang sirru Rasulullah, sirnya Nabi, ketemu dengan sahabat lain. Begitu juga Salman ketemu sahabat yang lain, dan mereka kenal padahal belum pernah ketemu. Apa kata sahabat nih? "Arafa ruhi ruhak." Rohku kenal rohmu. Jadi sahabat-sahabat udah bicara ilmu roh dulu. Kita yang udah telat ya. Sampai sekarang orang masih bertanya, "Wah, Nabi aja nggak dikasih kok tentang ilmu roh." Itu salah tafsir. Yang tidak diberi itu ahli kitab. Coba perhatikan. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat alif lam ar-ruh. Ya. Lalu ada lafaznya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kamu diberi. Siapa kamu? Antum. Antum itu
Yang nanya tadi siapa? Ahli kitab, Yahudi. Tidaklah kamu wahai Yahudi diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Maka sampai hari ini Yahudi pasti mencari orang yang bisa mengurai ilmu ruh. Jika ketemu bukan bagian dari mereka, bunuh. Musuhi, serang. Begitu. Diserangnya bagaimana? Oh, sekarang cara mereka menyerang pakai orang dalam. Ustadz lawan ustadz, kiai lawan kiai. Bukan wali lawan wali, Pak. Wali setan lawan wali Allah ya. Ya. Kalau wali Allah nggak mungkin perang dengan sesama wali Allah. Sayyidina Umar dilaporkan oleh orang bahwa ada sahabat Rasulullah Ahlul Badar mabuk-mabuk. Udah dijilid itu dipukul. Terus orang ini mengatakan, yang lapor, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, laknat saja dia. Kata Umar, ente boleh hukum dia secara fisik, tapi tidak boleh melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Umar membedakan hukum zahir dengan hukum batin. Hukum zahirnya kalau dia salah dihukum, diiqab, kena sanksi. Tapi batinnya kita nggak boleh main. Batinnya urusan dia. Umar ngerti apa kata Umar. Hati dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang laporin ini yang masalah nih, hatinya nggak hidup ini. Fa inna man arafa rabbahu, ya, siapa yang kenal Allah, istasghara, maka di sisi Allah menjadi kecillah zanbah, dosa-dosanya. Maka ada ungkapan dalam sebuah riwayat, man nazarallahu ilaih lam yu'azibhu abadan. Siapa yang Allah pandang dia sekali saja dengan rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Maka orang-orang Ahlul Badar ini kan dipandang Allah sekali waktu Badar. Allah tidak akan pernah menyiksanya. Umar tahu itu, maka Umar tidak berani bermain hukum batin, hukum rohani. Dia cukup main hukum zahir. Ya, itu peminum loh Pak. Pemaksiatnya zahir, nggak ada urusan sama politik. Ya. Sayyidina Umar beda pilihan, beda sikap dengan Ali. Mereka jontok-jontokan. Tapi dalam bab kemaslahatan, Umar dan Ali sepakat. Suatu kali Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin keluar kota, memimpin pasukan langsung. Datang Ali pakai kuda. Apa kata Ali? Ya Amirul Mukminin, jika engkau mati di tengah jalan, lalu siapa yang ngurus Madinah? Ini tanda Sayyidina Ali tidak nafsu jadi khalifah. Tidak seperti yang diklaim banyak orang. Ini hadis sahih. Apa kata beliau? Jika kamu nanti perang dan engkau mati di tengah jalan, engkau mati di medan juang, lalu yang ngurus kami siapa? Kami masih butuh engkau, wahai Umar. Kira-kira begitu. Jadi orang beda politik, tapi untuk maslahat bisa sama. Antum sudah berapa tahun nih beda politik, kok sampai sekarang masih tengkar aja, ya? Katanya ngaji hikam, ya? Ngaji hikam tapi hati masih keras. Lembutinlah hati sedikit, ya. Baik. Nomor 50, ya. La saghirata, tidaklah dianggap dosa itu kecil, idza qabalaka adluh, jika engkau datang kepada Allah lalu dia menuntutmu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah.
Ini kayaknya ada yang minta-minta keadilan Allah ya. Ada yang berani minta keadilan Allah? La saghirata, tidak disebut dosa kecil jika Allah menanggapimu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah nggak adil nih. Jangan pernah ngomong gitu. Kok kita yang kena corona? Kok zaman kita yang kena corona? Gitu. Jangan ngomong gitu ya. Orang yang berbicara seperti itu berarti nggak kenal Allah. Bahwa Allah itu sudah banyak memberi rahmat untuk kita. Allah itu sudah banyak maafin kita lah Pak. Di zaman dulu satu dosa itu langsung diikop. Sekarang udah berapa kali dosa kita lakukan Allah nggak langsung ikop. Maka ini Allah kasih kesempatan supaya tidak mengulang kembali. Kalaupun terulang balik aja lagi ya. Jangan kemudian putus asa. Nggak ada kata putus asa kepada Allah. Ini dia adil. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mintalah rahmatnya, jangan engkau pernah minta keadilannya. Minta rahmat Allah maksudnya gini, saya dengan sholat saya tadi, saya nggak yakin Pak bisa masuk surga. Kalau Allah nih hitung-hitungan adil dengan kita, Allah akan bilang, kamu sholat aja nggak khusyuk, terus minta surga. Dibuang Pak, pasti dibuang. Kemarin makan minum, baca doa nggak? Beneran? Lupa kan? Di awal sama di akhir. Tuh itu aja lupa. Allah itu pengen selalu diingat. Inilah sisi yang kita sebut feminimnya Allah. Allah itu maha feminin. Bukan seperti ya, inilah yang Allah titipkan kepada perempuan. Perempuan kalau kekasihnya tidak ingat dia ngambek gitu. Maka Allah mengatakan ghayur, aku pecemburu yang sangat cemburu. Jadi jangan coba-coba minta Allah pakai keadilannya, tapi mintalah Allah dengan kemurahannya. Wala kabirata, tidak disebut kabir, dosa besar, kabirah. Jadi orang Arab itu kalau nyebut dosa, itu cukup sebutkan kata besar, lalu tambahin ta marbutah. Indikasinya negatif. Yang besar, apa yang besar? Sesuatu yang negatif. Tidak disebut dosa besar jika dia menerimamu dengan fadluh, kemurahannya, dengan anugerahnya. Seorang ayah, ibu melihat anaknya yang salah, itu pakai keadilan atau pakai kemurahan? Jadi kemurahan hati orang tua, maka dia kemudian memaafkan itu anak. Jika jika seorang ayah kepada anak-anaknya seperti itu, apalagi Allah kepada hambanya. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Ya. Sama orang tua sayang-sayang, tapi tongkarnya selalu. Ya. La saghirata ila qabadaka adluh. Tidak disebut dosa kecil jika Allah menerimamu dengan keadilan. Tidak disebut dosa besar jika Allah menerimamu dengan kemurahan. Ya. Maka kita selalu mengatakan Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Ya Allah, kami minta kemurahan rahmatmu. Jangan katakan ya Allah inna nas'aluka adlak. Kalau Allah mau mengasih keadilan, maka semua manusia berhak disiksa kecuali para nabi. Hanya para nabi lah yang betul-betul adil, dan para wali. Tapi para aulia pun mengatakan kami ini pendosa. Nabi pun mengatakan kami ini pendosa. Seorang nabi mengatakan tidaklah masuk surga seseorang kamu kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan keadilannya. Kalau dengan keadilan ditimbang dulu amalnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Kalau Allah ingin memasukkan seseorang dalam surga dengan keadilannya,
maka Allah akan menimbang dengan detail, dengan rigid. Tapi kalau Allah sudah ingin memasukkan seseorang ke dalam surga, maka orang itu ditimbang, dihisap, tidak rigid. Ini yang disebut dalam hadis. Wa yuhasabu, dalam Quran juga ada, wa yuhasabu hisaban yasira. Maka Nabi sampai di ayat itu berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan di akhirat si hamba dihisap dengan hisap yang yasir, yang ringan, yang mudah. Jadi kalau kita biasanya nih orang-orang lembaga-lembaga yang diakreditasi, petugas akreditasi datang, kalau udah kenalan, teman sesama kuliah nih, jadi rektor gitu ya, atau jadi direktur, gimana? Jadilah tahu sama tahu aja deh, aku tinggal beres, siapin borangnya, udah kita pulang. Langsung dikasih nilai A+, karena sudah kenal. Jadi makanya orang yang memberi akreditasi ini nggak boleh satu, harus lebih dari satu, supaya ketika dia kenal, dia memberikan kemurahannya tanpa objektif, harus ada juga yang galak-galak dikit gitu. Ya, beruntunglah kalau punya lembaga, lalu yang melakukan akreditasinya kenal. Ada juga yang lucu. Ada seorang kepala sekolah, dia udah ketakutan, akreditasinya belum benar. Tahu tim akrediturnya dulu adalah siswa dia yang sekarang sudah jadi doktor. Ya, cium tangan ketemu, ya beres. Ya, nggak ada masalah, Pak. Langsung nilainya A. Kenapa? Cukuplah saya bukti bahwa sekolah ini bagus, kata anaknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih lanjut? Semangat amat ya. Oke, kita lanjut ya, 51. Ini kayaknya hikam terbanyak nih ya. La amala arja lil qulub min amalin yaghibu anka syuhudu. Nah, ini kayaknya salah ketik ya. Ini kalau bersanad tahu Pak di mana salahnya. Kalau nggak bersanad nggak tahu. Ini kelirunya di sini. Lil qabul. Ini bahasa Arabnya lil qabul. Kebalik sama dia ya. Tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima. Qabul. Qabul bahasa Arab. Para masyayikh, para habaib kalau penutupan pengajian, penutupan doa, qabul gitu ya. Gabul. Kalau habaib hadrami ngomongnya gabul. Kalau kiai-kiai yang fasih bahasa Arab, qabul. Qabul diterima. Nggak tahu entah cocok logi entah apa, nasinya namanya kebuli. Ya, sepertinya cocok logi yang cocok ya. Tidak ada amalan yang lebih cepat diterima oleh Allah min amalin, melebihi satu amalan. Amalan yang mana? Yaghibu anka syuhuduh. Ini cara nerjemah. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, ini kata kerja, ini fa'ilnya yang bekerjanya. Dahulukan ininya subjek, ini predikat. Jadi dalam bahasa Arab dibalik-balik. Amalan yang penyaksianmu terhadap amalan itu yaghib, hilang. Maksudnya apa? Kamu sholat tapi tidak merasa dirimulah yang sholat. Kamu sedekah, kamu merasa itu adalah harta dari Allah. Kamu guru sukses mendidik murid, bukan kamu yang merasa dirimu sukses mendidiknya, tapi itu adalah titipan dari Allah, dan Allah lah yang mengakhirat jiwanya. Kamu punya jasa ngurus masjid, bangun yayasan, bikin pesantren,
tapi kamu tidak memandang kamulah yang beramal. Nah, ini pesan juga untuk para pengurus masjid ya, biar nggak makan hati amat ya. Pak Mirwan udah pensiun ya? Waduh. Amal yang paling berat di tengah masyarakat itu ngurusin fasilitas bersama yang kita sebut wakaf lillah. Kan ini milik Allah. Maka orang yang tulus melakukan ini, tulus ngurusin ini, itu dia dapat amal yang paling besar selama dia tidak merasa berjasa. Jadi jangan ada yang ngomong kalau bukan gua nih yang ngurus masjid, masjid nggak jadi, nggak jalan. Itu langsung dicoret, Pak. Ya, berarti kita memandang diri kita beramal. Sedangkan di sini Ibnu Athaillah mengatakan ciri-ciri amalan yang langsung diterima oleh Allah. Kamu tidak memandang kamu beramal. Jika kamu khidmat, kamu tidak memandang kamu khidmat. Jika kamu takmir masjid, kamu tidak memandang dirimu punya jasa. Jika kamu seorang kiai, guru, semuanya, kamu tidak memandang kamu yang pintar. Ya, kalau nggak saya nggak jadi nih. Kalau kiai lain lagi, kalau bukan saya ngajar, pasti sepi. Pasti santrinya nggak beres. Itu perasaan-perasaan begitu. Dia sedang mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ngomong begitu cuma Allah. Dan dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka perang Khandaq, perang Khaybar, ada 3 perang. Itu ada namanya Amir ibnul Aqwa. Itu baca syair. Begitu juga Abdullah bin Rawaha. Apa syairnya sama? Laulaka anta ma sallaina mahtadaina. Ya Allah, jika bukan karena engkau ya Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak dapat melaksanakan sholat. Nabi di hadapan mereka. Jadi Abdullah bin Rawaha, Amir bin Al-Aqwa bersyair depan Nabi, dan para sahabat pun ikut bersyair. Nabi pun ikut berdendang. Jadi Nabi ini suka seni, Pak. Makanya ulama-ulama pewaris para Nabi itu kolbunya pasti ada nilai seninya. Orang-orang yang keras hatinya, bukan pewaris Rasulullah, itu mengharamkan seni secara mutlak. Ya, agak keras, kaku. Ya. Sudah paham antum maksudnya? Ya. Tahu sendirilah ya. Saya dulu pernah mengharamkan musik, dan itu hampir 5 tahun. 3 tahun sangat keras, 2 tahun berikutnya proses mulai menerima dalam syarat tertentu. Akhirnya sampai hari ini nggak bisa main musik, Pak. Alhamdulillah. Karena dulu mengharamkan semua. Nah, sekarang kita pilah-pilah, ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi memilah-milah. Ada syair yang haram, ada syair yang makruh. Ada 5 hukum syair itu. Haram, makruh, mubah, bahkan dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Syair-syair jihad yang dulu dibaca oleh Abdullah bin Rawaha itu wajib dikemenangan kembali. Inilah yang dihidupkan oleh Sultan Al-Muzaffar, dibaca kembali ketika umat Islam di zaman itu diajak jihad melempem semua. Maka beliau bacakan syair-syair itu dalam sirah-sirah Nabi. Inilah awal maulid Nabi di tengah umat Islam Sunni, bukan dari Syiah. Ya, ini masjid ini ada maulid nggak kemarin? Ada, alhamdulillah. Ya. Wa yuhtaqaru 'indaka wujuduh, dan dianggap remeh di sisimu wujud amalmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima 2 aja. Dia tidak memandang beramal dan memandang jasa-jasanya kecil. 2 aja. Nah, kita masuk yang mana? Ya. Saya kaget di beberapa masjid itu pengurus-pengurus lama itu ngomong, Ustadz, naik tuh alisnya. Kalau bukan karena saya, ini masjid tidak jadi. Ya salah. Ini masjid Allah, ente nggak ada juga Allah jadiin ya. Cuma nggak mungkin saya ngomong begitu sama dia kan. Ya, tersinggung dia.
Sebenarnya saat itu saya tersinggung. Ini ciri-ciri amal yang qabul, ya. Qabul, amal yang diterima. Jangan dibaca kubul, ya. Terhilang wawunya. Kubul tempat keluar berak tuh. Ya. Nauzubillah, jangan salah baca, ya. Inilah yang disebut dalam ilmu ma'rifatullah fana fillah. Yang orang sering nyebut fillah, bener gak? Gaya kayak ngerti aja, ya. Sering nyebut begini gak? Fillah, lillah, billah. Kalau nggak ngerti gue jangan baca lah, malu kita, ya. Lillah aja gampang, fillah jangan sebut. Fillah ini berat. Fillah itu dalilnya wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah fina, di dalam kami, itu maksudnya apa tuh? Dalam cinta kepada kami, menghilangkan dirinya dalam diri kami, menghilangkan sama basarnya dalam sama basar kami, menghilangkan amalnya dalam amal kami, perbuatannya dalam perbuatan kami. Allah masih nyebut kami loh di situ. Lanahdiyannahum subulana. Kami baru tunjukkan jalan-jalan, banyak jalan bukan satu, menuju kami. Ya, kalau syariat jalannya satu, tapi kalau jalan rohani, kalau sudah dibuka jalannya banyak. Itu sebabnya banyak thariqat. Kalau mazhab cuma 4 mazhab, syariatnya sama, cuma pemahaman yang beda. Tapi thariqah bisa banyak. Thariqah sufi, thariqah para aulia. Karena dalil tadi, lanahdiyannahum subulana. Ini pakai lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan menuju Allah. Siapa yang dia mendapatkan itu? Orang yang lebur, tidak memandang amalnya. Kita menyebutnya fana fillah. Fana, tenggelam, karam dalam Allah. Orang kalau sudah benar cintanya, egonya habis. Ini suami istri, mohon maaf ya yang sudah menikah. Antum belum benar-benar mencintai kekasih kalau masih merasa berjasa. Kalau masih butuh kata-kata terima kasih. Walaupun sehari-hari kita harus begitu. Kalau masih belum percaya dengan pasangan kita keluar, mulai ada kekhawatiran. Ntar dia digoda ini, ntar dia ngelirik ini. Berarti kita nggak ada percaya sama dia. Betul, jangan percaya sama pasangan. Percayalah dengan Tuhan dia. Maka kalau pasangan kita keluar, kita katakan, ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Begitu. Guru dengan murid sama. Guru capek kalau semua urusan murid diurus sama dia. Urusan dunia, akhiratnya, lelah. Maka seorang guru nggak boleh juga jumawa. Ya, nggak boleh juga merasa sok berjasa. Dia cukup katakan, ya Allah, hanya engkau yang urus mereka. Bapak ini kan banyak pengalaman rohaninya, juga banyak bebal rohaninya, ya. Itu kalau satu-satu saya harus dengerin curhatnya, telinga saya hilang sebelah kali Pak, ya. Nggak mungkin. Maka Bapak curhatlah kepada Allah. Saya pun mendoakan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah syuruk Pak. Jadi ciri-ciri amal diterima apa? Jadi ilmu tasawuf, ilmu mengetahui amal diterima apa enggak. Nanti antum coba lihat. Barusan subuh merasa soleh nggak? Merasa dapat pahala dunia dan seisinya nggak dengan sholat sunat tadi? Aneh nggak yakin. Orang takbir aja nggak jelas. Takbir aja ngantuk-ngantuk. Ya. Baru ingatnya pas assalamualaikum. Baru ngeh gitu. Jadi gerakan itu cuma karena sudah biasa. Jadi kayak orang silat, kalau sudah mulai takbir ngikutin aja. Ya. Begitu kita tidak kuat menahan gejolak pikiran itu kemana-mana,
tanda bahwa kita ini tidak bisa menguasai diri sendiri. Terus antum menguasai orang lain. Ya. Kita tambahlah dikit ya. Innama awrada alaika al-warid. Ini ada istilah namanya warid. Ada wirid, ada warid. Ini dua ya. Ini dua hal yang beda. Apa arti warid? Nah, dari warid kita mulai. Warid itu anugerah rohani yang Allah berikan. Bahkan tidak hanya rohani, juga materi. Itu warid. Orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah ini bukan hikmah yang hikmah rohani, tapi hikmah kebatinan. Mereka mencari warid dengan mencari kesaktian. Baca ini, kamu begini. Maka muncullah ada mahabbah Sulaimaniyah, ilmu pelet Sulaiman. Bacanya ayat supaya orang tunduk. Apalagi ada namanya pukulan sakti. Itu dibaca ke tangan, inna batsya rabbika lasyadid. Tembus. Tar tangannya kalau mukul orang kayak Nabi Musa, sekali pukul mati. Antum mau yang begitu? Mau yang begitu? Nanti kalau perang sama Dajjal boleh. Kalau sekarang masa mau temenan sendiri? Oke, nggak segama sama saya. Nggak segama kan masih sebangsa. Ya? Masih senegara. Atau masih sesama manusia. Nah, jadi warid itu anugerah. Wirid itu amal yang dirutinkan. Apa arti wirid? Nah, warid bisa jadi bukan berarti kesaktian ya. Bisa kesaktian, bisa kesejahteraan, tapi itu zahir. Baca Waqiah supaya harta melimpah. Saya mau tanya sama antum, kalau antum gak baca Waqiah, rezeki udah ada belum? Berarti Waqiah untuk apa? Maka sekarang hikmahnya jangan hikmah rendahan. Hikmah itu ada dua. Hikmat al-batiniyah, ya, ad-daniyah. Hikmah kebatinan yang rendah. Ada hikmah al-batiniyatul ulya, al-a'la. Hikmah yang tinggi. Apa hikmah yang tinggi? Saya sadar, tanpa saya baca Waqiah pun Allah sudah kasih jatah rezeki. Lalu Waqiah itu untuk apa? Ternyata Waqiah itu diajarkan oleh para ulama dari dulu. Di situ ada ayat-ayat tauhid tentang akhir zaman, tentang surga neraka. Lalu di situ ada tentang tauhid. Ada 4 pertanyaan. Paham di situ, orang akan mengerti hakikat rezekinya. Disitulah baru rezeki terasa lancar. Itu rahasia al-Waqiah ya. Arti wirid apa arti wirid tadi? Amalan yang sudah dirutinkan, diulang-ulang-ulang ya. Orang awam berpikir saya beramal lalu saya diberi anugerah. Tapi orang yang kenal Allah berpikir anugerah itu turun sehingga saya dapat beramal. Beda. Karena ada anugerah nikmat batin dari Allah, nikmat Islam, iman, ihsan, kita bisa bangun dan kita bisa ngaji pada pagi ini. Benar. Jadi antum bisa bangun pagi ini itu karena 3 nikmat tadi, Islam, iman, ihsan. Kalau nggak ada nikmat ihsan nggak akan tahan ya. Bangun jam berapa tadi Pak? Ada yang jam 2, ada jam 3 ya. Yang ini tadi itu ngantuk-ngantuk gitu. Jam 1 dia bangun tadi tuh. Mau nemenin saya jam 1 dia bangun. Paling jauh nih Pak, nggak tahu antum ada yang lebih jauh nggak? Bekasi. Hah? Bekasinya nggak tahu, ujung kali ya. Jadi kita diberikan nikmat. Dengan nikmat itu kita bisa taat. Ini rumus orang arif billah, orang kenal Allah. Tapi kalau orang jahil billah, dia taat, merasa taat,
lalu dengan taat itu dia merasa dapat nikmat. Ini kalau saya nggak sholawat nih, masjid nggak rame. Ada yang ngomong gitu nggak? Hah? Ini pesantren kalau saya nggak baca Quran nih, nggak ada cahayanya. Cahaya itu turun dahulu ke dalam hatimu, baru kamu bisa baca Quran. Jangan dibalik. Karena nur itu jatuh ke dalam kolbumu, barulah kamu bisa bangun di pagi ini. Baru bisa kemudian mendengarkan taklim. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan GR. Nah, maka dikatakan di sini, innama aurada alaikal warid. Allah memberikan warid litakuna bihi alaihi waridan, supaya kamu dengannya warid itu, dengan anugerah itu, alaihi terhadapnya waridan, datang. Ini waridan di sini artinya datang. Warid yang pertama artinya anugerah. Tuh beda, satu jumlah, satu kalimat, lafaznya sama, artinya beda. Nah, kalau nggak bersanad nggak bisa paham. Inilah nikmat bersanad. Kita bisa memahami sesuatu tanpa perlu keliru ya. Jadi warid yang pertama anugerah rohani. Warid yang kedua kamu datang kepada Allah SWT. Nah, tadi saya mengatakan apa? Karena nur itu turun kepada kita, kita bisa sholat tahajud. Bukan karena kita tahajud kita dapat nur, gitu ya. Nur apa yang ada di kolbu? Ternyata disebutkan di dalam surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepadanya, may yu'min billah, percaya aja sama Allah, Allah akan bimbing kolbunya. Bimbingan kalau nggak pakai cahaya nggak bisa ya. Allah kasih nur. Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Nah, cahaya batin itulah anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang mesti kita syukuri. Ini terakhir ya. Aurada alaikal warida. Dia memberikan kepada kamu warid. Liyatasallamaka min yadil aghyar. Agar engkau selamat daripada gangguan selainnya. Aghyar. Waliharriraka min rikil athar. Lalu membebaskan kamu, memerdekakan kamu dari penjara, tawanan, athar, alam semesta. Maksudnya gini, Allah itu berikan kamu anugerah rohani supaya tidak bergantung kepada guru, supaya nggak bergantung kepada obat, makanan. Kita tetap berguru, kita tetap minum obat, tapi yang kita minta kepada Allah hidayah. Ketika minum obat, gantungnya ke Allah. Apa yang kita gantungkan? Aku meminta kesembuhan darimu ya Allah. Sehingga nanti jika obat habis, nggak panik. Karena kesembuhan dari, sehingga jika guru mati wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak goyang. Ya. Maka saya mengajak kepada para guru, para kiai, para mursyid, para murabbi, jangan buat murid-murid itu bergantung kepada kita. Jangan buat murid-murid bergantung kepada sosok kita. Tapi buatlah murid terlatih dengan amal-amal, amal fikriyah, amal fikrah, amal qalbiyah, amal qalbu, lalu amal badaniyah, amal badan. Syukur-syukur jika ada amal ruhiyah, ma'rifatullah. Jadi jangan bergantung kepada kiai, kepada guru. Guru manusia, jangankan guru, Rasulullah pun wafat, benar. Rasulullah udah wafat kan? Hanya Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas yang masih hidup. Nabi Khalid itu dikubur, dia pesan. Nabi Khalid bin Sinan, ada Nabi Khalid bin Sinan. Beliau pesan kepada kaumnya, jika aku dikubur, tolong nanti digali lagi. Setelah kalian gali, aku akan hidup kembali. Jadi Nabi Khalid itu belum mati, Pak. Maka sekarang di alam barzakh, Nabi Khalid itu masih aktif. Ya.
Begitu imam-imam kita menjelaskan, Ibn Arabi dan imam-imam yang lain. Nabi Khalid bin Sinan. Jadi masih ada nabi di alam. Nah, itulah yang diungkap dulu oleh Allah yarham Al-Habib. Siapa yang baru meninggal itu, yang majzub juga, Ja'far Al-Kaf ya. Antum percaya atau tidak, dia mengislamkan orang di dalam kubur. Itu ilmu asrarnya Sayyidina Khalid alaihissalam. Jadi kalau nggak lapor ke Sayyidina Khalid, nggak punya koneksi rohani kepada beliau, nggak akan bisa mengislamkan orang dalam kubur. Sulit dibayangkan pakai akal, karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah rohani. Jadi jangan usah dipikirin ya. Banyak orang mikirin, akhirnya mereka nggak percaya dengan kajian kita. Apa kata mereka? Belum dengar utuh. Ar-Razi ini mempercayai ada orang gila jadi wali. Ya salam ya. Kapan kita bilang orang gila jadi wali? Pernah nggak antum dengar saya mengatakan orang gila jadi wali? Ada nggak? Jangan-jangan yang bilang dia gila tuh gila ya. Nggak ada kita pernah mengatakan itu. Kita mengatakan ada kekasih Allah, kolbunya bercahaya dengan cinta Allah, ketutuplah akalnya. Orang-orang melihat dia gila, dia bukanlah gila. Lalu siapa yang tahu dia bukan gila? Sesama wali, sesama kekasih-kekasih Allah atau murid-muridnya wali. Itu udah Allah yang atur memang ya. Habib Ja'far masih ingat gak? Kalau baca Fatihah nggak jelas, Al-Fatihah itu orang kalau nggak ngerti Pak. Ya, masa walinya Aswaja begini nih ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua yang kita lihat zahirnya belum tentu seperti yang terlihat. Banyak kok yang kelihatan baik, batinnya rusak. Banyak yang kelihatannya rusak, ternyata batinnya bagus. Mulailah semenjak hari ini, pagi ini, melatih sir rahasia di kolbu ini, memandang orang dengan kebaikan. Ya, untuk ada intel di sekitar kita itu, kita baik-baik aja sama mereka ya. Mereka kan intel itu manusia juga. Ya, kalau kita baik, terkolbunya kayak ke bawah. Insya Allah. Intel yang bahaya itu intel setan. Ya. Kalau intel dunia mah, ya masih gampang, Pak. Intel setan nggak bisa berubah. Kerjanya ngadu domba. Nanti dia bawa setan tuh tubuh manusia. Nanti datang ke ustadz apa, diceritakan yang bukan kita, tapi si ustadz tuh nanti benci kepada kita. Berhasil lah, menjawablah ini dua ustadz, tengkarlah, umat pusing. Seneng nggak setan? Antum mau kami begitu? Jadi jangan adu-adu kita ya, nggak mau kan jadi intel setan? Oke. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat semua, di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang mungkin ada saudara kita yang sedang merayakan hari mereka, kita tidak usah ribut di situ ya. Kita ributkan apakah kolbu ini kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, fakulu yaumin id, setiap pagi rasanya hari raya ya. Tidak perlu nunggu Idul Fitr dan Idul Adha. Mungkin ada dua pertanyaan, silakan. Satu dari laki-laki, ikhwan, akhwat. Satu ya, silakan. Satu dan belakang dua ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang terakhir tadi menarik sekali Ustaz, bahwa mengislamkan seseorang di dalam kubur. Sementara kita tahu bahwa seseorang yang telah meninggal itu putus, kecuali ada tiga. Adalah amal yang mengalir, kemudian anak yang mendoakan, kemudian ilmu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mengislamkan seseorang di dalam kubur? Baik, Bapak masih pakai pikiran Pak, pakai akal. Ya, ini ranahnya sudah ranah spiritual. Yang mati itu jasad. Jasad Bapak kalau mati, mati sudah. Tapi Bapak tunggu nanti. Kalau jasad ini mati, ruh Bapak masih hidup. Dan itu bisa koneksi sama saya. Bisa koneksi sama orang.
Kalau orangnya dia wali Allah, Bapak datang ke dia, dia ngerti. Datang nih yang nanya dulu nih. Karena ruh mengenal ruh, kolbu mengenal kolbu, akal mengenal akal. Contoh gampang gini, Bapak pintar bahasa Inggris. Ada orang ngomong bahasa Inggris. Ini British nih. Ini Britishnya gaya-gayaan nih. Ini American nih. Ini gaya-gaya English jiran nih ya. Singapura. Kan unik-unik tuh ya. Ada juga ala Hong Kong kan. Ada yang Filipina juga. Wah, sama. Kami bahasa Arab juga sama. Orang kalau denger, ini Arab gontor nih. Ya. Dengar lagi. Wah, ini Arab Jawa nih ya. Alhamdulillah. Ada lagi orang Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Rohnya jadi ra semua, Pak. Wah, orang Sumatera nih ya. Tuh orangnya tuh. Kalau baca Assalamualaikum dengerin dia, Pak, lucu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi ngerti karena sering dengar. Orang-orang yang ahli rohani, mereka sudah terlatih rohaninya. Meskipun tubuh ini sudah hancur, dia masih hidup. Dan ahli-ahli rohani ini sebelum meninggal, dia sudah meninggal duluan. Ini yang disebut mati sebelum. Makanya Sayyidina Umar diberi gelar oleh Nabi Muhaddatsun. Orang yang diajak Allah bicara. Jangankan cuma ruh, Allah aja bicara sama dia. Makanya ada 3 hukum dalam Al-Quran, itu lewat kalam Umar. Hukum jilbab salah satunya. Dulu istri Nabi nggak pakai jilbab, nggak ada. Rambut terbuka. Karena dulu yang pakai hijab itu adalah ahli kitab. Walaupun sekarang gereja-gereja sinagog udah nggak pakai hijab kecuali beberapa ortodoks, ya masih pakai hijab. Jadi kalau ada nih orang gereja, orang ortodoks menggunakan jilbab, bukan berarti mereka memalsukan agamanya supaya orang Betawi ikut mereka gitu, bukan ya? Kan ada tuh gereja Betawi. Emang ada dalam ajaran mereka, Pak. Duluan mereka kali yang pakai jilbab, pakai hijab. Maka kita lihat ada istilahnya, Pak, suster gitu ya. Itu. Ahli rohani jika mereka sudah terlatih. Ya di sini ruhnya sudah bisa kemana-mana, Pak. Ya, Rasulullah. Gak usah Rasulullah lagi deh, Umar aja deh. Umar lagi khutbah, dia kirim panglima Syariah di Irak. 2 bulan perjalanan, suaranya kedengeran sampai ke sana. Karena si Syariah juga seorang wali, kata Umar, ya Syariah al-Jabal, wahai Syariah, naik ke gunung. Umar nggak pakai satelit, tapi dia tahu di belakang bukit ada musuh. Kalau si Syariah ini jalan biasa aja, pasti disergap. Maka naik. Ini adalah teknik saingannya Umar, namanya Khalid. Khalid bin Walid ini kan Umar 2. Umar kedua. Jadi kecerdasannya hampir sama. Khalid bin Walid untuk mengalahkan umat Islam waktu perang Uhud, pakai teknik itu, naik ke atas. Maka Umar mengatakan, ya Syariah al-Jabal, kedengeran, Pak, itu telinga ini mungkin nggak dengar. Orang di sudut sana, saya udah nggak dengar ngomong apa. Tapi Bapak berbersih di hati, sampai ke hati saya. Kalau hati saya benar. Ya, kalau hati saya benar, Pak. Kalau hatinya lagi galau, ya sama-sama gelap. Mengislamkan. Nah, ini kata mengislam di situ tidak boleh juga diartikan secara harfiah. Bisa berarti mendoakan. Jadi kalau saya dalam kacamata zahir sebagai santri hadis, saya mengartikan Habib Ja'far mendoakan. Contohnya gini, Nabi dengan Ibnu Abbas tiba-tiba berhenti di depan ada 2 kubur. Itu kubur kan non muslim, ahlu kitab itu. Satu suka gosip, satu istinja, buang air tanpa istinja. Nabi kemudian menancapkan 2 pelepah untuk meringankan. Nah, ini kata kunci. Jadi siksaan terhadap orang kafir pun bisa diringankan.
Itu dalilnya Pak. Kan nggak disebutkan di hadis itu kalau mereka Muslim. Nggak disebutkan. Itu kalau versi saya ahli kitab. Berarti non-Muslim, bener nggak? Orang nggak percaya kepada Rasulullah SAW, Nabi kasih. Mungkin ada riwayat versi lain yang menyebutkan mereka Muslim, tapi saya tidak yakin. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu Pak. Kalau Bapak susah memikirkannya, kita kurangin maknanya dikit. Ya, itu namanya mazhab ta'wil. Silakan di belakang ada yang nanya. Bantu panitia. Akhwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang diberi kesempatan kepada saya. Alhamdulillah. Semoga sehat Buya. Amin. Sekeluarga. Amin. Amin. Ada yang mau saya tanyakan. Ini juga dengan teman-teman saya, bukan atas pertanyaan pribadi. Yang pertama, apakah memang belajar zikir itu harus ditalkin? Dan oleh siapa nanti ditalkinnya? Misalkan kami ini teman-teman pada niat ke sana. Karena ada yang mengatakan tidak usah seperti itu, cukuplah zikir yang setelah sholat kan ada, sudah itu aja. Nggak mesti seperti itu banget, seperti itu, ada tanggapan. Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana Buya mensikapi perjuangan Habib Rizik itu? Seperti itu. Pak Mirwan yang jawab tuh. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kedua kalau sempat ya. Yang pertama tentang talqin. Oh, soalnya gitu-gitu amat. Nah, itu karena dia belum tahu rahasia talqin. Ya. Kalau kita mau tanya masalah zikir, jangan dengerin komentar orang awam atau ustadz yang awam dalam zikir. Ustadz ini kan juga ada spesialisasinya. Ada yang spesial sholawat, ada maulidan mulu, ya, talqin nggak pernah. Ada yang cuma bid'ahin talqin mulu sama sholawat, itu ada juga. Yang ngerti talqin orang bersanad, karena talqin itu ada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil talqin di Quran ada, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dalil talqin. Apa arti talqin? Memberi bimbingan, memberi pengajaran kepada orang mengenai hakikat la ilaha. Talqin ini ada dua, talqin ilmu, talqin zikir. Quran ada namanya metode talqin. Benar. Jadi sebenarnya kita sudah dapat talqin Quran. Kalau nggak ditalkinkan Quran oleh guru, kita nggak akan bisa baca Quran. Jadi Bapak Ibu ini dari dulu bisa baca Quran karena ditalkinkan. Talqin itu beliau baca, kita ngikut. Abatasa, kita ulang. Abatasa, itu talqin baca Quran, talqin ilmu. Ya, atau nggak usah belajar ya. Yaudah di rumah aja baca Iqra sendiri di rumah ya, baca Quran sendiri di rumah. Nah, jadi orang-orang komentar begini dia nggak ngerti apa yang sedang dia komentari. Saya udah sering menyampaikan ini, tolong diingat-ingat. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, surat Al-Isra. Jangan kamu komentar, jangan berpendirian terhadap hal-hal yang kamu tidak mengerti. Ilmu itu pengetahuannya sudah jelas, ujung pangkalnya dalilnya apa. Kalau tidak katakan, oh saya nggak mengerti talqin apa, gitu aja. Ya. Yang kedua, di dalam hadis ada hadis Muslim, Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mauta. Apa arti mauta? 3 maknanya. Orang yang akan mati, yang sedang mati, yang sudah mati.
Yang ngomong Imam Ibnu Rif'ah, diulang oleh Imam Nawawi, diulang oleh Imam Subki, diulang oleh imam setelah mereka. Ada 3 makna ya. Apa aja? Ini bakal mati nggak? Berarti wajib talqin. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi ditanya, bagaimana untuk orang hidup wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, lebih baik. Jadi mending kita dapat talqin masa-masa hidup daripada dapat talqin nanti waktu sakarat. Siapa tahu nggak bisa dengar. Udah pernah lihat orang sakarat belum? Dia nggak bisa dengar. Dia melihat tapi bukan kita. Dia ngelihat nggak tahu kemana ngelihat. Dia ngambil nafas tapi nafasnya sudah tersengal-sengal. Apalagi dalilnya? Dalilnya banyak. Ada di riwayat Imam Ahmad, Imam Tabarani, bahwa Nabi SAW mentalkin Ubadah bin Samit, mentalkin Sayyidina Ali, mentalkin sekelompok sahabat. Ada talqin jama'i, berjamaah. Ada talqin furoda ya, sendiri-sendiri. Nggak tahu nih ahwalnya datang kapan nih saya mau talqin di sini. Tapi beberapa kawan sudah ya. Karena mereka mau ngikutin baca ya Hayyu ya Qayyum setiap hari dengan jumlah yang sudah saya sebutkan ya. Mungkin pada iri kali ya, waktu saya ke Martapura langsung talqin. Antum jangan iri, itu muridnya Abah Guru Sekumpul. Itu mereka tidak pernah meninggalkan maulid setiap pekan. Sholawat terus, nggak pernah sepi dari sholawat. Itu orang-orang Banjar sana. Mereka datang dari berbagai provinsi. Itu saya talqin di tengah hutan, Pak. Itu bukan tengah kota itu. Itu wilayah. Dulu sempat konflik. Itu kan gunung emas itu. Ditutup oleh pemerintahnya. Dijadiin tempat zikir. Canggih nggak tuh? Tadinya orang pada eksploitasi alam. Ngapain mereka di situ? Tambang. Kalau tanah udah ditambang, hancur nggak? Bapak pergi ke Bangka. Itu tambang-tambang pribadi. Waduh, kalau kita naik, udah kayak orang kudisan itu pulau. Ya mohon maaf orang Bangka ya. Itu harus dibenerin tuh. Gimana cara benerinnya? Saya nggak tahu. Ditutup. Nah kemarin kita buat zikir, saya tadinya nggak tahu, tapi ketika datang, kok udaranya enak, masih banyak kunang-kunang, tahu kunang-kunang? Ini pencirian dalam ekologi, kalau masih ada hewan-hewan tertentu, kita lihat, kita hirup baunya, atau kita lihat indikatornya, berarti udaranya masih bagus. Dan orang datang ke situ. Kita dari kota tuh, kota Martapura, Banjarbaru ya, ke sana jauh sekali, ada 1 jam. 1 jam udah pakai patwal. Orang datang dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari Balikpapan, itu datang Pak, dan itu muridnya Abah Guru Sekumpul semua, muhibbin mereka. Abah Guru Sekumpul wafat tahun berapa dulu? 2004 atau 2005? Ya, 2004 ya. Jadi mereka santri beliau. Kalau setiap kali ada haul namanya, itu ramainya bukan main, jutaan. Pejabat aja nggak bisa masuk. Jadi mereka sudah muhibbin kepada wali Allah namanya Abah Guru Sekumpul. Itu wali Pak, la syak bila niza', ya nggak ada syak lagi. Karena wali itu penciriannya bukan kesaktian, tapi kenal kepada yang mengangkat dia jadi wali. Siapa yang angkat dia jadi wali? Allah. Kenalnya, ma'rifatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sana murid beliau, salah satunya Tuan Guru Wildan namanya, itu sudah mengijazahkan talqin secara ilmu hadis. Lah saya malulah, guru kita sudah mentalqin ijazah, tapi saya kok nggak ngasih talqin gitu. Antum doa aja lah ya, yang banyak. Semoga nanti aneh mau talqin di sini ya. Ya, insya Allah sekali sebulan kalau umur kita panjang, kita nanti akan ada masa kita talqin zikir di sini. Ya, tahu kenapa saya belum talqin juga? Karena masih ada sir yang masih belum terima. Masih ada mikir. Kayak tadi,
Ya zikir-zikir aja kayak habis sholat gitu. Dia lupa, dia zikir ba'da sholat itu juga ditalkinkan oleh imam. Itu talkin tuh, imam mengatakan astagfirullah, astagfirullah, itu talkin itu Pak. Cuma talkin am, bukan talkin khas. Talkin yang dimaksud talkin khas, walaupun berjamaah. Ini berjamaah nih, tapi tekniknya khusus. Kalau am, imamnya baca sendiri, kita ngikut. Kalau khas, dibimbing kata per kata, lafaz per lafaz. Insya Allah, ya doa aja lah ya. Kalau nggak sempat ya, semoga husnul khotimah semua. Bagaimana dengan Al-Habib Rizik Syihab? Antum sudah tahu mauqif pendirian saya mencintai semua Habib. Semua Habib saya cinta. Mau Habib alim, Habib jahil, saya cinta. Mau Habib berpolitik, Habib tidak berpolitik, saya cinta karena dia zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya punya pendirian, saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru dalam beberapa mazhab pemikiran, mungkin kami berbeda dengan Habib. Boleh nggak? Habib sama Habibnya beda. Habib Qori Syihab beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran. Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas, terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan ana uhibbukum ayyuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi SAW mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Ya, kita doakan semoga Habib-Habib kita dijaga oleh Allah. Dalam perbedaan mereka, dalam perseteruan mereka, semoga Allah tetap rahmati kita semua. Negeri ini kalau nggak ada habaib, nggak ada Islam. Itu Wali Songo, semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga, apakah beliau zuriat atau tidak? Ya, semuanya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling ada Prof. Slamet Mulyana dulu klaim itu keturunan Cina, kalaupun dia campuran, tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah. Sunan Gunung Jati, namanya apa? Asy-Syarif, pakai alif lam. Asy-Syarif Hidayatullah. Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cirebon. Jati, Jati, Zati. Sunan yang mabuk dalam ma'rifat zat Allah. Maka nama beliau Sunan Hidayat. Hidayat zat Allah. Itu maksudnya. Itu bukan cocok logi, Pak. Beliau nggak pernah nanam pohon jati, nggak ada. Salah paham itu, ya. Nama asli beliau Asy-Syarif Hidayatullah. Asy-Syarif keturunan Hasan. Ada Syekh Jumadil Kubra, ada Maulana Malik Ibrahim, ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Itu Ibrahim aja ada dua. Di Tuban itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa keturunan beliau. Makanya Gus itu tadi bukan Gus, Gus itu Sayyid aslinya. Raden itu artinya Sayyid. Dan ternyata Paku Buwono keberapa? Ke-9 keberapa? Itu masih zuriat. Dan di Solo juga ada perkawinan campuran antara sultan-sultan dengan ya mungkin istri-istrinya saya nggak tahu, karena ketemu wajah mereka saya bilang ente Habib Sayyid, enggak, aneh keturunan Solo gitu, aneh keturunan ini segala macam ya. Dan kita cinta mereka semua. Di Pontianak ada kesultanan ya, Al-Qadri, itu zuriat Rasulullah. Sampai ke Ambon, baik Ambon Selatan, Ambon yang sekarang ataupun Halmahera, itu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mau kemana? Yang bikin kesultanan dulu di negeri ini, Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat Syarif Hidayatullah. Ya, mau apa lagi? Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka,
Takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar, ya, ada di Jawa Timur, Habib Taufik. Tapi saya juga cinta dengan Habib Quraisy Shihab, ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang nggak kuliah S1, S2, S3 tafsir seperti beliau, berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC, baru S1 berani komentarin profesor doktor. Pak Quraisy Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran dia yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir fulan, nggak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Dulu saya begitu, Pak. Dulu saya termasuk yang menghina Quraisy Shihab. Saya dulu menghina beliau. Ternyata kualat. Disuruh jadi host, jadi MC waktu seminar. Di situ kita kenal beliau, Masya Allah, orangnya tawadhu sekali. Sangat-sangat tawadhu, ya. Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh zuriat Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang mereka berbeda, ya karena memang dari dulu mereka berbeda. Kita doakan Habib Rizik, semoga Allah jaga dia. Semoga beliau segera keluar. Semoga nanti tambah adem, ya. Semoga nanti para Habib kita pergerakannya bertambah mesra. Amin ya Rabbal. Untuk para habaib, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Iya kenapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu, ya. Saya tidak berbicara politik, tapi di belakang politik aja. Semoga kajian ini diberkahi Allah, kita yang hadir semuanya dipandang dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك